YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Pak Jis di sini di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah, Ummul Quran.
berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Berdoa. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang bab 3, ya, bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Sebelumnya siapkan buku dan alat tulis masing-masing, ya, disiapkan bukunya, alat tulisnya, jangan sampai nanti materinya nggak tertulis. Sudah siap semuanya? Oke, langsung kita mulai ya materi kita pada siang hari ini, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Seperti biasa, Pak Guru mengingatkan kompetensi inti, ya, sekilas saja menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan, ya, berdasarkan rasa ingin tahu terkait tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, ya, dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. KD-nya, kompetensi dasar, menghayati ajaran bersuci, ya, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. KD yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam, menyajikan cara bersuci dari hadas besar, ya. Nah, itu KD-nya. Indikatornya memahami perbedaan. Jadi setelah ini, ya, setelah kita belajar nanti kalian akan diharapkan, ya, paham, ya, perbedaan antara hadas dan najis. Kemudian paham apa sih alat-alat taharah, kemudian memahami hikmah atau fungsi taharah atau bersuci, memahami tata cara mandi wajib, memahami tata cara wudhu, memahami tata cara tayamum. Nah, sebelum kita mulai, tolong diperhatikan, ya, ada sebuah hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang bunyinya, ya, di layar tidak Pak Guru tulis, tapi tolong disimak baik-baik. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Sekali lagi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Yang artinya Allah tidak akan menerima salat seseorang. Nah, ya, sekali lagi, Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu, ya, kita semuanya, jika berhadas sehingga lebih dahulu ia berwudu. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat kita, ya, seberapa tekunnya kita sholat, kemudian, ya, seberapa baiknya kita sholat. Kalau kita masih berhadas, maka Allah nggak akan terima sholat kita.
Ya. Nah, makanya dari itu kedudukan bersuci, kedudukan toharoh, ya, kita sebut ya bersuci itu toharoh. Jadi nanti kalau Pak Guru bilang toharoh itu artinya bersuci. Kedudukan toharoh dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang sangat penting. Terutama karena diantara syarat-syarat sholat, nah ya, syarat-syaratnya sholat itu ya telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, kemudian tempat dari najis. Ya, sekali lagi, kenapa toharoh itu penting? Ya, karena salah satu syarat ya sholat kita harus suci dari hadas, suci badan, kemudian pakaian dan tempat yang akan kita jadikan buat sholat itu harus suci dari najis. Nah, orang yang sanggup menjaga kesucian akan senantiasa dicintai oleh Allah. Nah, sekali lagi ya, penting sekali. Ketika kita sholat, kita perhatikan badan kita, kemudian pakaian kita, ya, tempat yang akan kita jadikan sholat. Ya, mau kita sholat di masjid atau dimanapun, di musola, di rumah, tolong diperhatikan, sudah sucikah kita, badan kita, pakaian kita, serta tempat yang akan kita jadikan ya tempat untuk sholat. Nah, kita lihat, ya, disitulah pentingnya kedudukan toharoh. Nah, makanya saat ini pada kesempatan ini kita akan belajar ya tentang bersuci atau toharoh. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai ketika kita nanti sholat nggak sah gara-gara kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita nggak mengamalkan tentang kebersihan atau bersuci yang dalam hukum agama atau syariat Islam disebut dengan toharoh. Sekarang toharoh artinya menyucikan badan. Nah, sekali lagi badan kita ya, tubuh kita, pakaian dan tempat yang akan kita jadikan buat sholat dari hadas dan najis dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ya, bersucinya juga ada cara-caranya, udah ditentukan dalam syariat Islam. Jadi tidak asal-asalan, ya, suci dari hadas dan najis. Coba, nah sekarang satu-satu akan kita bahas. Yang pertama, hadas. Apa sih hadas? Ya, hadas adalah sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang terjadi yang mengharuskan kita bersuci atau membersihkan diri, ya, sehingga kita suci dan sah untuk melaksanakan ibadah. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang kita akhirnya harus bersuci. Ya, segala sesuatu yang terjadi yang mengharuskan kita akhirnya harus bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ini gampang ngafalinya, hanya dua, kecil dan besar. Yang pertama hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Nah, apa sih ya? Apa sih hadas kecil itu? Yang tadi Pak Guru sebut di awal, sesuatu yang terjadi yang mengakibatkan kita harus bersuci. Apa saja kira-kira?
Nah, sekarang hadas kecil dulu. Hadas kecil yaitu adanya sesuatu yang terjadi, dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Jadi sesuatu hal yang akhirnya kita harus atau wajib wudhu dulu sebelum kita sholat. Kalau belum wudhu berarti sholatnya enggak sah. Nah, itu namanya hadas kecil. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi segala sesuatu, kejadian atau hal yang mengakibatkan kita harus wudhu dulu sebelum sholat. Apa kira-kira? Nah, itulah hadas kecil. Yang pertama, apa itu hadas kecil? Keluarnya sesuatu dari kubul, ya, atau dubur. Nah, kubul itu apa? Nah, jalan keluar, ya, yang biasa kita untuk buang air kecil atau pipis lah ya. Nah, itu kubul, ya, jalan keluar di mana kita pipis atau buang air kecil, itu namanya kubul. Nah, kalau dubul, ya, itu jalan keluar ketika kita buang air besar atau buang angin. Nah, itu namanya dubur. Ya, ini bahasa dalam syariat agama kita. Jadi keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, atau kita langsung saja contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, itu namanya hadas kecil. Jadi ketika kita buang air kecil atau pipis atau kencing lah ya, kencing. Nah, berarti kita sudah berhadas kecil. Sebelum sholat kita wajib, apa tadi syaratnya? Nah, wajib berwudu. Nah, tadi kan pengertian di atas sudah, hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi. Kalau itu kejadian berarti kita harus wudhu dulu sebelum melaksanakan sholat. Nah, salah satunya adalah buang air kecil, kemudian buang air besar, nah, ya, apalagi buang angin, ya. Misalkan kita habis wudhu, tahu-tahu kebelet kencing atau kebelet pipis, akhirnya kita pipis atau kencing dulu. Nah, sebelum sholat berarti kita wajib untuk berwudhu kembali. Nah, kemudian berikutnya, hadas kecil yang berikutnya adalah tidur, ya, tidur. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan, bisa aja langsung japri ke Pak Guru, ya, karena ada yang tidur, gimana Pak kalau tidur sambil nyender, gimana Pak kalau tidurnya nggak nyender, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di lain kesempatan atau japri ke Pak Guru. Jadi yang jelas di sini tidur yang sampai kita terlelap, ya, tidak dalam keadaan duduk yang apa ya, tanpa sandaran. Nah, kalau tidur masih dalam keadaan duduk tidak nyandar, nah, itu mungkin terbukanya, ya, jalan untuk buang angin belum. Makanya ada yang mengatakan di situ tidak batal. Tapi yang jelas di sini
biar gampang dulu ya. Salah satu hadas kecil, di sini Pak Guru nggak terangkan panjang lebar, tapi yang jelas salah satu hadas kecil adalah tidur. Nanti pertanyaan berikutnya boleh japri ke Pak Guru atau kita bertemu di lain kesempatan baik di sekolah maupun di kediaman Pak Guru. Oke ya. Kemudian hadas kecil berikutnya menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Nah, ini baik disengaja maupun tidak. Ya. Kalau ini jelas, biasanya ada pertanyaan gimana Pak kalau nggak sengaja? Ya. Yang jelas kalau menyentuh kubul atau dubur, jalan pipis kita atau jalan buang air besar kita, ya, dengan telapak tangan kita. Nah, ini telapak tangan. Ya. Kalau yang ini punggung tangan. Nah, kalau punggung tangan masih nggak masalah. Tapi kalau udah telapak tangan tanpa ada pembatas berarti langsung. Nah, itu berarti hadas kecil. Sebelum sholat berarti harus atau wajib wudhu dulu. Paham ya telapak tangan ya. Kalau yang belakang ini namanya biasa disebut dengan punggung tangan. Nah, jadi menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa ada pembatas langsung. Nah, itu namanya udah berhadas kecil. Hadas kecil berikutnya yaitu hilang akal. Ya, hilang akal ini bisa disebabkan karena mungkin sakit, ya. Stres, depresi, ya, gila, pingsan. Nah, makanya kalau kita udah berwudu, tahu-tahu mungkin karena apa kita pingsan. Ketika udah sadar siuman kembali, kita nggak boleh langsung sholat. Harus berwudu dulu. Nah, kemudian bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik. Dan bukan muhrim tanpa ada batas yang menghalangi di antara kulit keduanya. Oke, pelan-pelan. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik. Gimana Pak? Kalau misalkan bersentuhan pas berangkat ke masjid, gandeng tangan adik. Nah, kan di sini jelas ya, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik. Kalau belum balik ya berarti kita nggak berhadas kecil. Atau seandainya kita sudah berwudu, kemudian kita menggandeng tangan adik kita yang kebetulan belum balik. Kebetulan misalkan kita perempuan, adik kita laki-laki, ya nggak batal. Nggak batal. Ya. Atau kita kebetulan laki-laki, kita gandeng adik kita perempuan, atau apa, gendong adik kita, atau seperti apa, ya nggak batal karena belum balik. Syaratnya atau yang masuk dalam kategori hadas kecil bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim tanpa ada batas. Kecuali pakai sarung tangan atau mungkin kebetulan ya biasanya ya, beberapa ada yang rajin pakai sarung tangan, megang atau apa, gandeng dan lain sebagainya. Meskipun sudah balik, karena itu ada batas, ya, ada batasnya, penghalangnya, yaitu sarung tangan, itu tidak berhadas. Atau ketika sudah wudhu berarti udah nggak usah berwudhu kembali, ya. Yang menjadikan kita wajib wudhu itu kalau kita bersentuhan tanpa ada batas. Artinya langsung tangan kita megang. Kulit sama kulit. Ya, insya Allah paham, ya. Oke, itu hadas kecil. Nah, kemudian
Yang kedua, hadas yang kedua yaitu adalah hadas besar. Ya, hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi. Perhatikan kembali, sesuatu yang keluar atau terjadi yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Sekali lagi, atau junub. Biasa kita sebut juga mandi besar boleh. Ya, mandi wajib, junub. Ya. Sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga kita wajib mandi besar, mandi wajib atau junub. Nah, itu sebutannya silahkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang keluar atau terjadi yang menyebabkan kita mandi besar, mandi wajib atau junub. Apapun itu sebutannya. Ya. Apa aja? Mohon maaf ya. Ya. Yang pertama adalah ya, bersetubuh. Ini bahasa bersetubuh, hubungan suami istri, baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Ya, ini untuk pelajaran ya. Mudah-mudahan nggak terlalu vulgar. Jadi bagi suami istri, ya, mungkin melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah melakukan hubungan suami istri, nggak boleh sholat, ya, tanpa harus mandi wajib dulu. Apakah nggak cukup dengan wudhu aja, Pak? Oh, tidak boleh, karena ini hadas besar. Hubungan suami istri itu termasuk dari hadas besar. Nah, hadas besar itu adalah sesuatu kejadian atau hal yang menyebabkan kita wajib, harus, ya, namanya mandi wajib atau mandi basah atau mandi besar atau junub dan lain sebagainya, apapun itu sebutannya ya. Jadi sebelum sholat tidak hanya cukup dengan wudhu saja, tapi wajib mandi, namanya mandi wajib. Ya, hubungan suami istri itu yang pertama. Yang kedua, ini beberapa dari kalian kemungkinan dari kalian ada 1 atau 2 bahkan mungkin sebagian kelas 7 ya sudah balik. Nah, ya, ini ada yang kedua adalah apa hadas besar yang kedua? Keluar mani, baik karena mimpi. Nah, ini biasanya ya terjadi mungkin karena kecapean atau mungkin memang lagi masa puber dan lain sebagainya. Keluar mani baik karena mimpi atau hal yang lain. Ya, disengaja atau tidak, namanya keluar mani itu udah termasuk hadas besar. Nah, sebelum sholat tidak cukup hanya dengan wudhu saja, tapi harus mandi wajib, ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa sih Pak, ya, yang kedua bahasa keluar mani dan lain sebagainya boleh ditanyakan Japri, Pak Guru, atau boleh ditanyakan ketika nanti kita ketemu di sekolah, ya. Atau mungkin tanya kepada kedua orang tuanya, boleh, silahkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, nanti akan kita lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, ya, tetap di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa?
bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Kita lanjutkan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan tentang
hadas besar yang tadi sempat terpotong ya. Jadi kita ulangi, yang pertama adalah bersetubuh atau hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani, itu biasanya disebabkan karena mimpi, disengaja ataupun tidak disengaja. Ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, ini khusus untuk anak perempuan, keluar darah haid, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan melalui faraj atau kemaluannya. Ini khusus anak perempuan. Kemudian nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan melalui faraj setelah melahirkan anak, atau pas saat ketika lagi keguguran. Nah, itu darah nifas. Kemudian meninggal dunia. Makanya orang yang ketika meninggal dunia, sebelum dikafani atau disolatkan, disucikan terlebih dahulu, mandi besar atau mandi wajib. Kemudian wiladah, nah, itu darah ketika melahirkan atau saat melahirkan, wiladah, darah yang keluar saat melahirkan. Jadi kita ulang kembali. Hadas ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Hadas kecil sesuatu yang terjadi yang mengakibatkan kita harus wudhu dulu sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apa saja yang menyebabkan hadas kecil? Tadi jelas, buang air kecil, buang air besar, buang angin, kemudian tidur, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa adanya pembatas, hilang akal. Nah, itu banyak sebab, mungkin karena sakit, stres, gila, pingsan. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik, yang bukan muhrim, tanpa ada pembatas atau penghalang, antara kulit dengan kulit. Itu hadas kecil. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Kemudian hadas besar, yang pertama sebab-sebab orang berhadas besar itu bersetubuh atau hubungan suami istri, kemudian keluar air mani, kemudian keluar darah haid, darah nifas, wilada, darah yang keluar saat melahirkan, kemudian atau saat ketika orang meninggal dunia. Maka itu wajib mandi besar atau mandi wajib. Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana cara bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Nah, nanti akan kita bahas, gimana Pak kalau nggak ada air? Seandainya kita mau wudhu, gimana kalau nggak ada air? Kalau kita mau mandi wajib atau mandi besar? Nah, itu nanti akan kita bahas dalam bab tayamum. Tayamum itu adalah cara bersuci
ya, sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila tidak ada air. Oke ya. Nah, kemudian tadi tentang hadas. Nah, sekarang tentang najis. Apa perbedaan antara hadas dengan najis? Kalau najis, ya, sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan, ya, sesuatu yang kelihatan kotor, menjijikkan, yang harus disucikan atau dibersihkan karena menjadi penyebab tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah, ya. Sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang kita harus bersihkan, sucikan, karena kalau tidak kita bersihkan atau kita tidak sucikan, maka tidak akan sah apabila kita melaksanakan suatu ibadah. Nah, itu namanya najis. Ya, segala sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang menjadi penyebab kita tidak sah melakukan ibadah sebelum kita bersihkan atau kita sucikan. Oke, mudah-mudahan paham ya perbedaan hadas dengan najis. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, najis dibagi menjadi 3. Najis dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Ini najis yang ringan, ya, najis yang ringan. Namanya najis mukhaffafah. Apa najis yang ringan itu? Yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Ada syaratnya loh ya. Anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI ibu, ya, air susu ibu. Jadi najis ringan atau najis mukhaffafah yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Nah, itu namanya najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah, cara mensucikan, cara membersihkan atau biar suci, caranya bagaimana? Hanya dipercikkan air pada benda. Ya, mungkin ya tempat atau baju kita atau kain kita atau apapun benda yang terkena air pipis tadi, ya, diguyur air aja, dipercikan air. Nah, sudah, ya. Nah, itu cara mensucikan najis yang ringan, dibasuh dengan air, dipercikkan air. Najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Apa tadi? Air pipis anak bayi laki-laki, satu diingat-ingat, air pipis atau air kencing anak bayi laki-laki, umurnya belum 2 tahun, belum makan selain air, ya, susu ibu. Berarti kalau yang tidak 3 ini berarti bukan najis ringan lagi, ya, sudah menjadi najis sedang. Nah,
Paham ya? Insya Allah gampang. Air kencing anak bayi laki-laki belum 2 tahun, belum makan ya apa-apa kecuali air susu ibunya. Oke, itu najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Najis yang sedang. Apa najis mutawasitoh atau najis yang sedang? Yang pertama air kencing, kemudian darah, nanah, ya, tinja. Tinja itu kotoran ya, atau kotoran hewan. Nah, tinja itu kotoran manusia, ya. Kemudian kotoran hewan. Nah, coba najis sedang atau mutawasito, kencing, darah, nanah, kemudian tinja atau kotoran manusia dan kotoran hewan. Nah, itu namanya masuk dalam kelompok najis sedang atau mutawasito. Nah, najis mutawasito itu masih dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakin, ya, yakin bahwasanya itu najis atau kena najis, tetapi zat, ya, wujud, bau, ya, baunya, warna dan rasanya tidak kelihatan atau tidak nyata. Sekali lagi, najis hukmiyah, ya, najis sedang itu mutawasitoh dibagi menjadi 2. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakin bahwasanya itu terkena najis atau itu najis, tetapi zat, bau atau bau najisnya atau warnanya atau rasanya tidak nyata atau enggak kelihatan. Contoh, ya, air kencing yang sudah lama mengering, mungkin enggak kelihatan basahnya, warnanya juga udah nggak ada atau memang nggak berwarna. Biasanya kan kalau kita pipis, ya, kalau masih baru kelihatan basah atau mungkin baunya agak, ya, apa ya, bau ompol, ya, mungkin ya. Tapi karena udah lama mungkin baunya juga hilang. Tapi kita yakin bahwasanya itu pernah kena kencing. Makanya itu disebut najis sedang tapi najis yang hukmiyah. Kita yakin itu kena najis tapi wujud, bau, warna sudah nggak kelihatan lagi atau tidak nyata. Nah, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air, dialirin air atau dibasuh dengan air pada benda atau bagian yang terkena najis. Kemudian najis mutawasitoh yang kedua namanya najis ainiyah, yaitu najis yang nyata, yang masih kelihatan, ya, baik zatnya, ya, baunya, warna dan rasa. Misalnya air kencing atau kotoran hewan atau kotoran manusia, darah, ya, nanah, minuman keras dan sebagainya. Kelihatan wujudnya. Kalau darah mungkin masih kelihatan bercak-bercak merahnya, ya. Kotoran hewan mungkin bekasnya masih ada, ya.
Meskipun sudah mengering tapi masih kelihatan bahwasanya itu kotoran hewan dan lain sebagainya. Itu namanya najis mutawasitoh yang ainiyah. Yang ainiyah. Oke ya. Nah, cara mensucikannya dengan menyiramkan air, ya, dibasuh dengan air, disiram dengan air sampai wujudnya, barangnya atau bendanya, najisnya itu hilang, ya, hilang baik zat, bau, warna maupun rasanya. Jadi perbedaannya antara hukmiyah dan ainiyah. Jelas ya, kalau hukmiyah wujudnya, baunya, warnanya itu nggak nyata. Tapi kalau ainiyah itu wujud, bau, warna najisnya, ya, yang tadi disebutkan, entah itu air kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, darah atau nanah, itu masih kelihatan. Nah, cara mensucikannya ya dibasuh dengan air sampai hilang wujudnya. Ya, mungkin udah nggak kelihatan lagi darahnya, mungkin nggak kelihatan lagi nanahnya, nggak kelihatan lagi kotoran hewan atau kotoran manusia. Ya, biasanya ada ya, mungkin yang punya adik bayi lagi digendong-gendong, akhirnya buang air besar di baju kita atau mungkin di kain kita. Ya. Jadi kita basuh sampai hilang wujudnya. Itu najis mutawasitoh yang ainiyah. Oke ya, insya Allah paham. Yang ketiga, najis yang ketiga adalah najis mughaladoh, najis yang berat. Najis yang berat. Najis yang berat itu najis yang berasal dari anjing dan babi. Gampang ya menghafalkannya. Najis berat itu najis yang berasal dari, semuanya pasti tahu ya, hewan, anjing dan babi. Baik kotorannya, mungkin air liurnya ataupun yang lainnya. Yang biasa ya, mungkin kotorannya karena kebetulan ya kita tahu ada anjing, mungkin entah punya tetangga kita atau mungkin punya teman kita, ya, apapun itu, ya, andai kata kita tahu kebetulan kita ya anjingnya nggak galak, kemudian nyamper atau mendatangi kita, kemudian kita terkena air liurnya, ya, mungkin saking gemesnya kita bisa jadi anjing itu mendatangi kita, ya nggak masalah, ya nggak masalah, karena kita udah diberikan tuntunan untuk bersuci, jadi nggak apa-apa. Nah, jangan langsung kita marah atau kita apa dan lain sebagainya. Tidak, nggak masalah. Ya. Gimana cara mensucikannya? Nah, dihilangkan dulu bekas air liur ataupun mungkin kotorannya, najisnya. Nah, kemudian dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali. Salah satunya ya, menggunakan tanah atau debu yang suci. Yang jelas ya debu atau tanah yang suci. Ya, jangan tanah atau debu yang tadi bekas kotoran anjing atau babi, tidak. Ya. Jadi hilangkan dulu, mungkin kita terkena liurnya, ya sudah kita basuh liurnya, kita hilangkan. Nah, setelah itu baru dibasuh, ya, kita niatkan dibasuh 7 kali, ya. Salah satunya menggunakan tanah atau debu yang suci. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Jadi najis ada 3. Yang pertama najis
mukhaffafah, najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis yang sedang. Yang ketiga, najis mugoladoh, najis yang berat. Ya. Tadi udah jelas ya, najis yang berat apa? Segala sesuatu atau najis yang berasal dari hewan, anjing ataupun babi. Entah itu kotorannya ataupun air liurnya. Oke ya, insya Allah paham, mudah-mudahan keterangan Pak Guru jelas. Untuk tugas kalian di rumah, disiapkan, ditulis ya, siapkan, ditulis, jangan sampai terlewat. Tugasnya jelas, yang pertama ya, tugas pertama ini untuk bab ketiga, jawab pertanyaan berikut, kerjakan di kertas folio bergaris, kemudian difoto. Ya, difoto gampang ya, kerjakan di kertas folio, difoto, kemudian diupload di link Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Oke ya, ayo, ayo, siapa ini? Jangan sampai nggak ngerjakan ya. Yang pertama, pertanyaannya jelas, jelaskan pengertian toharoh. Ya, jelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Tadi jelas, hadas kecil jelas ya. Mudah-mudahan tadi masih ingat ya kata-kata Pak Guru, pelan, jelas, contohnya ada. Sebutkan hal yang termasuk hadas kecil. Apa saja tadi? Ini kita bocorin satu aja, hadas kecil. Buang air kecil atau pipis, itu namanya hadas kecil. Sebutkan lagi yang lain. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Pengertian hadas besar apa? Kemudian sebutkan hal yang termasuk hadas besar. Kita bocorin nih satu. Cari lagi nanti contoh yang lain. Apa sih? Tadi hadas besar contohnya salah satunya. Apa? Haid. Ini untuk anak perempuan, anak laki-laki nggak ada. Ya, jangan sampai. Selain haid apa tadi? Masih banyak, lebih dari 5. Ya, insya Allah mudah-mudahan gampang. Jadi jelas. Kerjakan di kertas folio, kemudian difoto yang jelas, biar Pak Guru bisa ngoreksinya nggak kesulitan. Kemudian diupload di link Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang Pak Jis kasih. Ya, jangan sampai terlewat hari Kamis jam 1 atau jam 1. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Bapak Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar nanti ketemu di sekolah bersama teman-teman dan Pak Guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI. Belajar online, ora masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.